petanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Supriyono, NPM C32181100019, reguler 5B. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan nasional. Konsep dasar manajemen pendidikan kejuruan dari aspek fungsi dan proses dengan fokus pada kegiatan pembelajaran. Fungsi manajemen mengoptimalkan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif, berhasil guna, dan efisien. Tujuan tercapai dengan dana minimal. Dan selain itu, tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan mencerdaskan peserta didik, menguasai ilmu dan teknologi, dan membekali mereka perilaku sesuai norma dan tata kehidupan yang berlaku untuk bekal kehidupan di masyarakat. Dilihat dari norma, pendidikan dapat dikatakan efisien, efektif bila peserta didik atau lulusan generasi muda yang banyak, mulai dari mengakui dan menerima adanya adat istiadat, mentaati peraturan dan kode etika, menjauh perilaku nyontek, menghormati perbedaan, menghargai waktu, dan lain-lain. Dan selanjutnya, dilihat dari aspek ilmu, teknologi pendidikan dapat dikatakan efektif bila peserta didik siswa lulus banyak yang memperoleh nilai bagus sehingga naik kelas, lulus, diterima di sekolah lanjutan pendidikan tinggi, memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang teknologi, tidak gaptek. Tujuan khusus SMK dalam membekali lulusan kompetensi pada bidang tertentu untuk bekal bekerja sebagai sumber penghidupannya. SMK dikatakan efektif bila lulusan terserap di industri yang sesuai dengan kompetensi atau berwirausaha pada bidangnya. Efektif dari aspek ekonomi, lulusan memperoleh peningkatan penghasilan yang signifikan dibandingkan bila tidak sekolah. Ada kemajuan dibandingkan tidak sekolah ya. Beberapa aspek yang dapat menyebabkan SMK kurang efektif atau efisien. Manajer pembelajaran kurang kompeten fasilitas dan dana terbatas, kurang pendidikan, kurang kompeten peserta didik, kurang serius. Ini bagi orang yang kurang mampu untuk bersekolah berat, ini emang ya harus tirakat, ya mencari dan mengikuti zaman yang modern ini. Harus semangat belajar. Layanan kebutuhan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Pendidikan untuk kehidupan, menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, sekolah mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya norma tata krama hidup bermasyarakat supaya diterima oleh kelompok dan diakui negara atau masyarakat atau lingkungan tempat bekerja.
Dari sudut pandang manajemen, dampak variasi kebutuhan antara peserta didik adalah sekolah sulit menyediakan program yang sesuai dengan semua kebutuhan atau minat siswa. Ini coba bagian gagasan solusinya. Ada gagasan dan ada solusinya. Bagaimana sekolah dapat menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, baik yang sudah maupun belum tahu kebutuhannya. Dari sudut pandang manajemen, dampak variasi kebutuhan antara peserta didik adalah sekolah sulit menyediakan program yang sesuai dengan semua kebutuhan atau minat siswa. Pengorganisasian, pengaturan hubungan kerja dan interaksi antar pelaksanaan kegiatan, khususnya pada PBM, persiapan belajar mengajar ya, praktik, pengoperasian PBM, praktik mencakup dan sebagainya. Mulai dari identifikasi kegiatan, persiapan belajar mengajar di SMK, menyiapkan materi ajaran dan pola pembelajaran, mengidentifikasi bahan dan alat yang dibutuhkan, memproses pengadaan bahan dan alat habis, menyiapkan tempat, alat dan bahan praktek, menyusun kegiatan sesuai bahan dan dana tersedia. Dan selanjutnya identifikasi tugas, lab atau bengkel, teknik pengajaran dan siswa menyusun prosedur pengadaan alat dan bahan dan lain-lain. Identifikasi tugas, identifikasi jenis dan jumlah alat dan bahan yang dibutuhkan, identifikasi spesifikasi dan harga bahan dan alat tersedia di pasar, proses pengadaan, pertanggungjawaban penggunaan dana, pengaturan penyimpanan dan penggunaan alat dan bahan. Personal siap terlibat. Ini menetapkan kualifikasi personil. Kedua, merekrut dan memilih. Tiga, memberi tugas, memberi pengarahan dan memberi penghargaan. Ini biar siswanya diajarin lebih semangat ya. Penghargaan tugas, penghargaan dan semangat yang belum dapat biasanya. Pelaksanaan PBM kegiatan pendidikan. Selain memberi materi ajaran, harus bisa memotivasi, mengarahkan, memutuskan tindakan, mengkomunikasikan dan mengordinasikan tindakan dengan pihak terkait. Evaluasi apakah jenis bidang program di SMK sesuai dengan bidang dan kualifikasi yang dibutuhkan industri. Jadinya memberi siswa besok seumpama lulus tidak teruskan kuliah, langsung bisa kerja, soalnya di SMK sudah diajari gimana hidupnya ke depannya, gimana harus punya ada tujuan dan punya skill, bisa menerapkan langsung hidup di lingkungan. Evaluasi apa kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan industri, sesuai industri ya. Jadi ini kan sudah belajar di SMK, jadi ini seumpama daftar di apa, di usaha apa, di apa, sesuai dengan kemampuan dan tuntutan industri bisa menerima. Evaluasi biaya